Iya, nggak cepat hitam. Cuma masalahnya sebagian kita pengen sengaja dihitem-hitemin biar kelihatan, ahli ibadah. Bukankah para salaf mereka sujud lama? Ya, otomatis kalau orang suka sujud lama, berlezat-lezat bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi SAW kalau sujud juga lama, ya otomatis lama-lama jidatnya kemudian apa? Menghitam. Ya, jadi kalau ada orang yang punya tanda di keningnya misalnya, ya tanda hitam dan sebagainya, simahum fi wujuhim, di wajah. Awas hati-hati, bukan di keningnya tapi di wajahnya. Kamu ini wajahnya kok hitam, jelek kamu. Bukan ini yang dimaksud asari sujud dalam Al-Quran. Saya ini sholat 80 tahun gak hitam sampai sekarang. Inna fatahna, ada ayat yang menerangkan tanda-tanda orang beriman. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tanda-tanda mereka ada di wajah-wajah mereka dari bekas sujud. Tanda di bekas sujud ini apa? Kata para ulama berdasarkan hadis, itu besok di hari kiamat. Wajahnya itu bercahaya karena sholat, karena wudhu, karena sujud. Bukan hitam di tengahnya, bukan itu. Rasulullah itu rajin sholat, tapi tidak ada di dalam sirah nabawiyah, dalam kitab sejarah keningnya Rasulullah hitam, nggak ada. Rasulullah putih. Jadi sebagian ulama menafsirkan yang dimaksud bekas sujud itu di hari kiamat wajahnya nanti nur, bercahaya. Ada lagi yang menafsirkan bekas sujud itu membuat wajahnya cerah kalau bertemu dengan orang. Itu bekas sujud. Kalau yang hitam-hitam itu belum tentu bekas sujud. Yang entah diapakan itu. Dulu pada masa sahabat, ya, pada masa sahabat ada seorang pemuda, saya lupa nama sahabatnya, di keningnya hitam. Dimarahi sama beliau, kamu ini wajahnya kok hitam, jelek kamu. Bukan ini yang dimaksud asari sujud dalam Al-Quran. Saya ini sholat 80 tahun gak hitam sampai sekarang. Kamu ini sholat berapa tahun sudah hitam. Jadi bukan itu yang asari sujud. Kalau bisa diusahakan jangan sampai hitam di kepala itu, di kening, agar gak kelihatan, apalagi ditonjol-tonjolkan, kan mirip tato itu. Jadi bukan itu yang dimaksud asari sujud di dalam tafsir. Kebanyakan ulama menafsirkan asari sujud itu nur yaumal qiyamah. Wajahnya itu bercahaya besok pada hari kiamat. Sebagian besar seperti itu. Kalau yang hitam-hitam bukan itu, kata para ulama bukan itu dalam kitab-kitab tafsir. Ya mungkin ya mereka ya. Kita ini kan tafsirnya Jalalain. Di dalam tafsir Jalalain, asari sujud itu cahaya pada wajah di hari kiamat. Kalau yang menafsirkan asari sujud di wajahnya hitam, itu namanya tafsir jalan lain. Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan. Awas hati-hati min Allah wa ridwana. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Athar. Umat Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Kemudian lihat kalimatnya, tarahum ruk'an sujada, dan mereka berlatih untuk mendapatkan sifat itu dengan menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Lalu bermohon kepada Allah untuk mendapatkan keutamaan baik dunia ataupun akhirat. Simahum, ada tanda. Simahum fi wujuhim, di wajahnya. Awas hati-hati, bukan di keningnya tapi di wajahnya. Jangan ketawa dulu, kita jelaskan dulu gitu kan. Awas hati-hati. Simahum fi wujuhihim, ada tanda di wajahnya. Kalau kening itu jabhah. Jabhah. Kalau wujuh itu jamak dari kata wajah. Apa itu wajah? Nah, kalau tidak tahu katakan apa? Masya Allah. Apa itu wajah? Masya Allah. Baik. Yuk kita tanyakan. Wallahu a'lam, Allah yang tahu. Kita tanyakan kepada Allah. Satu, makna wajah yang pertama itu bagian muka dari kepala kita ini. Quran surah kelima ayat yang ke-6, ketika kita berwudu diminta membasuh wajah. Ya ayyuhalladzina amanu. Surah kelima Al-Maidah ayat ke-6, posisi paling kiri sebelah atas. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah. Idza qumtum ilas shalah, pakai alif lam lagi salatnya. Jika Anda ingin menyempurnakan salat, fangsilu, maka mulailah basuh wujuhakum, wajah. Lihat wujuh, simahum fi wujuhihim, fangsilu wujuhakum. Jadi kalau diartikan wajah ini kening di sini, maka Anda wudunya cuma basuh ini aja. Tapi Anda basuhkan keseluruhannya dari batas atas sampai ke bawah. Yang ada jenggotnya di selai-selai juga. Ini menunjukkan wajah makna yang pertama. Yang kedua, wajah itu bisa diartikan adalah bagian yang tampak dari keseluruhan tubuh.
dari ujung kepala sampai ujung kaki. Saudara dimanapun berada, saya sering mendapatkan pertanyaan terkait adanya kelompok-kelompok tertentu yang mempersempit ajaran agama itu sendiri. Artinya apa? Orang dipaksa untuk satu paham dengan mereka. Ini di dalam beragama menjadi masalah. Sebab orang beragama itu ada dua hal yang perlu dipahami. Pertama adalah wilayatul aqidah, urusan aqidah. Yang kedua adalah wilayatul furu', hal-hal yang berkenaan khilafiyah di kalangan para ulama. Di antara yang sering dipersempit oleh sebagian saudara kita, sahabat kita, sesama umat Islam, terkait dengan pemahaman Al-Quran, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ini diartikan oleh beberapa orang atau beberapa kelompok barangkali adalah pemaknaan ayat itu muaranya kepada jidat yang hitam. Jadi seakan-akan jidat yang hitam itu min sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tertuang di dalam Al-Qur'anul Karim. Maka orang yang jidatnya tidak hitam itu tidak sunnati Rasul. Tidak itba kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita bisa memastikan bahwa Rasulullah itu jidatnya hitam? Oleh karenanya memahami atharus sujud itu butuh kepada apa yang dijabarkan oleh para ulama ahli tafsir, termasuk apa yang dijabarkan oleh para sahabat. Tidak memaknai sendiri yang kemudian agama itu dipersempit. Ya. Sehingga orang kalau jidatnya nggak hitam itu tidak sunnati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebenarnya bagaimana atharus sujud itu? Simahum fi wujuhim min atharis sujud itu bukan kepada penampakan secara zahir berupa jidat yang menghitam, itu bukan, tetapi menurut Mujahid bahwa simahum fi wujuhim min atharis sujud itu adalah al khusyu' wat tawaddu. Implikasi daripada sujud yang dia persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjadi pribadi yang khusyuk, pribadi yang tawadhu. Bahkan sebagian ulama mufassir yang lain wajahnya bersinar, wajahnya berseri. Karena efek atau implikasi daripada ibadah yang dia lakukan, sujud yang dia persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian ulama yang lain itu menafsiri bahwa di antaranya adalah As-Sadi, as-salatu tuhassinu wujuhahum. Salat yang dilakukan oleh manusia itu akan memperbagus terhadap wajahnya. Sehingga wajah itu bersinar, kemudian amalia sehari-harinya dia penuh dengan ketawaduan, penuh dengan kekhusyuan, itu min atharis sujud. Jadi tidak diartikan secara tekstual bahwa itu adalah jidat yang hitam. Maka kita nggak bisa dipaksa-paksa jidat kita harus hitam. Kalau toh memang ada yang jidatnya hitam, ya itu karena bekas. Ya. Tapi tidak harus hitam. Ya orang ahlus sunnah wal jamaah macam-macam. Ada yang jidatnya hitam, ada yang tidak. Ya. Itu tidak masalah. Ada yang mungkin dahinya sensitif, ya. Ada yang tidak. Itu tidak menjadi persoalan. Yang menjadi persoalan adalah orang yang harus dipaksa jidatnya harus hitam, lalu kemudian dianggap itu adalah
min sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira itu penting disebarluaskan, penting disampaikan. Dan barangkali butuh diluruskan teman-teman yang sudah melenceng daripada pemahaman-pemahaman ulama-ulama terhadap teks-teks Al-Qur'anul Karim.